Pada video kali ini kembali kita membahas analisis SEM, di mana sebelum melakukan analisis SEM, Anda harus tahu perbedaan ketiga software yang digunakan, yaitu Amos, Lisrel, dan Smart PLS, sehingga tujuan penelitian Anda nanti akan sejalan dengan software yang akan Anda gunakan. Jadi di sini saya sudah sediakan data yang akan kita olah, di mana di sini ada variabelnya sampai X, kemudian untuk sampelnya itu sebanyak 99 responden. Kemudian di sini perbedaannya itu Smart PLS, Lisrel, dan Amos dari segi tampilan. Smart PLS lebih menarik, Lisrel itu tampilannya kurang menarik, Amos itu kita lihat tampilannya kurang menarik. Dan ini merupakan tampilan dari Smart PLS, kemudian ini tampilan dari Lisrel, kemudian ini adalah tampilan dari Amos. Kemudian selanjutnya perbedaannya dari segi sampelnya 30-100 Smart PLS, Lisrel itu 200-800, dan Amos juga 200-800. Dimana di sini sampelnya itu mendekati 100 sehingga disarankan menggunakan Smart PLS jika sampelnya seperti itu. Kemudian dari segi variabelnya Smart PLS 1000, Lisrel dan Amos 100. Dari segi banyaknya variabel yang digunakan yaitu lebih mendekati ke Lisrel dan Amos. Kemudian pengoperasiannya itu Smart PLS manual, Lisrel itu menggunakan sintak, Amos menggunakan manual. Kemudian sehingga penggambarannya lebih cepat untuk Smart PLS, Lisrel itu menggunakan sintak, Amos itu agak lama pembuatan partnya. Kemudian masalahnya itu data terlalu banyak tidak bisa dioperasikan untuk Smart PLS, Lisrel itu partnya kurang tidak muncul, kemudian Amos itu hasilnya tidak muncul. Kemudian Smart PLS parametrik, Amos dan Lisrel itu parametrik sehingga ada uji normalitas. Kemudian hasil GOF-nya lebih sedikit untuk Smart PLS, kemudian Lisrel dan Amos itu lebih banyak. Kemudian sehingga implikasinya optimasi ketepatan prediksi. Kemudian Lisrel dan Amos itu ketepatan operasi, ketepatan parameternya. Langsung saja kita buka Smart PLS-nya, dimana di sini kita coba. Pertama itu seperti video sebelumnya, membuat nama, kemudian double klik, masukkan datanya yang sudah kita simpan sebelumnya itu dalam format CSV. Kita klik OK. Oke, datanya sudah muncul. Jika tidak ada masalah, tidak ada missing, bentuknya seperti ini. Selanjutnya nanti kita buat diagramnya. Diagramnya itu seperti ini. Kita coba. Ada 5 variabel, kemudian ada variabel Z, kemudian di bagian akhirnya ada variabel Y. Ini merupakan X1, ini nanti X2, kemudian ini X3, selanjutnya X4. Kemudian ini ada variabel moderator atau intervening yang menjembatani keempat variabel tersebut. Kemudian ini variabel tujuannya atau dependennya Y. Selanjutnya kita coba pindahkan datanya, 4 variabel pendukungnya untuk X1, kemudian X2 juga 4, kemudian X3 nya juga 4, kemudian X4 nya ada 4, kemudian X5 nya ada 4. Kita coba 4 semua ini dalam contoh. Y nya juga 4. Kemudian kita buat tampilannya lebih menarik. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis konektor. X terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X4 terhadap Y. Kemudian nanti ada kita buat variabel yang menjembataninya yaitu variabel Z. Kita coba buat tampilannya dulu, atur. Sehingga nanti X4, X3, dan X2, X1-nya akan dihubungkan lagi ke variabel Z. Jadi bentuknya seperti ini. Keempat variabel tersebut dihubungkan ke Y, dan keempat itu juga dihubungkan ke Z sebagai variabel moderator nantinya yang akan menjembatani hubungan keempat
variabel tersebut terhadap Y. Jadi kita klik kanan di bagian Y, nanti akan muncul seperti ini. Moderator Z, independennya X1, seperti pada video sebelumnya. Moderator Z, independennya X2. Kemudian moderatornya Z sama X3 independennya. Keempat tersebut ada variabel Z yang akan menjembatani atau variabel moderatornya. Kemudian independennya berikutnya itu X4. Jadi bentuknya seperti ini. Kita buat di dalam software SmartPLS-nya. Nanti kita akan bandingkan dengan Liserel dan Amos, hasil dan parameter dari pengolahan ketiga software tersebut. Oke, selanjutnya calculate, kemudian PLS algorithm. Ini merupakan biasa disebut uji prasyarat. Yang kita lihat di sini outer loadingnya, kita lihat apakah sudah memenuhi. Dari sekilas kita lihat sudah memenuhi. Kemudian kita masuk ke uji lanjutan, yaitu post strippingnya. Di sini nanti akan kita lihat uji T, nanti apakah memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Ini merupakan hasilnya. Ada beberapa yang warna merah tidak memiliki hubungan signifikan, warna hijau memiliki hubungan yang signifikan. Hasilnya nanti akan kita bandingkan dengan hasil Liserel dan Amos pada data yang sama dan bentuk diagram yang sama. Nanti kita akan bandingkan. Oke, merupakan hasil dari SmartPLS-nya. Selanjutnya kita masuk ke software Liserel. Di software Liserel ini perlu diingat, saya lebih mudah menggunakan data yang sudah disimpan di SPSS. Bukan data yang sudah disimpan di SPSS. Kita masukkan ke Liserel-nya. Kemudian kita pilih data variabelnya. Kita klik semua variabelnya. Kemudian kita variabel tipenya continuous, klik OK. Ini juga sudah ada di tutorial kita sebelumnya. Kemudian kita masukkan sintak yang digunakan yang sudah saya sediakan. Untuk sintaknya ini dapat dilihat nanti dari video kita sebelumnya. Ini sintak yang digunakan, mungkin saya agak lebih cepat karena masih banyak yang harus dijelaskan. Jadi ini merupakan sintak yang digunakan. Penjelasan sintaknya nanti dapat dilihat pada video sebelumnya. Sintaknya itu kita kopikan, kita pindahkan ke Liserel. Kemudian kita jalankan, kita save as dalam nama Liserel. Sudah muncul hasilnya. Oke. Biasa di sini kadang hasilnya tidak muncul seperti penjelasan saya tadi perbedaannya. Di sini hasilnya sudah muncul. Nanti akan kita bandingkan dengan hasil yang sudah kita peroleh di dalam SmartPLS. Langsung saja kita KT value-nya atau nilai T hitungnya. Yang berwarna hitam itu memiliki hubungan signifikan, yang berwarna merah tidak memiliki hubungan signifikan. Selanjutnya masuk kita ke software Amos. Di sini software Amos kita buat pertama itu pengerjaannya seperti saya bilang sebelumnya, masih menggunakan manual. Kita gambarkan secara manual. Kemudian di sini ada beberapa variabel yang harus digunakan seperti ini tadi, ada 4 variabel. Sama seperti SmartPLS. Kita munculkan keempat variabel tersebut, variabel pendukungnya. Kemudian di sini kalau di SmartPLS kursor kita bisa menggeser arah dari variabel yang digunakan, sementara di sini penggeserannya itu harus menggunakan tools yang ada di sebelah kiri. Beberapa tools. Kemudian kita hubungkan seperti hubungan variabel di SmartPLS tadi. Saya rasa di Amos ini pengerjaannya cukup manual dibanding SmartPLS. Kemudian plugin, kemudian kita name absurd. Oke, sudah muncul penamaannya. Kita ubah namanya X1.
kemudian X2, kemudian di sini X3, kemudian di sini X4-nya. Kemudian di sini kita sebut Z-nya. Y. Selanjutnya datanya itu di sini biasanya saya simpan dalam bentuk sama dengan literal tadi, dalam bentuk SPSS. Ini data yang sama ya, sudah saya simpan. Semua data itu sama, baik itu yang digunakan di SmartPLS, literal dan Amos. Kemudian kita klik. Kemudian data tersebut sudah masuk di Amos. Nama tiap data itu kita pindahkan ke tiap variabel. Di sini agak lama dibanding cara yang dikerjakan di SmartPLS. Kalau ini kita masukkan secara satu persatu. Sementara di SmartPLS tadi kita tarik, kita blok semuanya, baru kita pindahkan ke setiap variabel, sehingga prosesnya itu lebih cepat dibandingkan pengerjaan di Amos. Jadi kita pindahkan satu persatu. Untuk tampilan warnanya juga di SmartPLS lebih menarik dibanding Amos. Sementara tadi di literal itu menggunakan sintak untuk menghubungkan setiap variabel, sehingga sering terjadi kesalahan sintak ataupun ada beberapa coding yang tidak sesuai, sehingga nanti bisa saja bentuk diagramnya itu tidak muncul. Oke, selanjutnya analisis propertiesnya, outputnya apa aja yang akan dihasilkan. Kita coba klik semuanya. Oke, kita coba klik. Selanjutnya calculate estimasi, kita kalkulasikan. Kemudian proses, kita simpan di folder Amos kita. Karena kita lihat di sini ada 3 perbedaan yang harus kita tunjukkan. Oke, hasilnya di sini kita lihat terjadi hasilnya tidak muncul, mungkin ada sesuatu kesalahan. Ini sering sekali terjadi di software Amos. Jadi setelah saya lakukan analisis, coba kita hilangkan garis yang menghubungkan X1, X2, X3 dan 4 terhadap Z. Jadi tidak ada garis penghubung antara X1, X2, X3 dan X4 terhadap Z. Jadi berdiri sendiri, setiap variabel berdiri sendiri dihubungkan terhadap Y. Kemudian calculate estimasinya, kita klik lagi. Ya, tunggu. Oke, tanda merah sudah muncul sehingga hasilnya sudah bisa kita peroleh. Kita klik warna merah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik output Amos-nya. Oke, output Amos-nya sudah kita peroleh. Sudah bisa kita lihat hasil hubungan antar variabel tersebut. Oke, ketika software tersebut sudah kita proses, sudah kita lakukan dari menggunakan data yang sama, nanti kita akan bandingkan hasilnya baik dari SmartPLS, Amos dan literal. Sebelumnya di sini coba kita pindahkan dia bentuk filenya. Di dalam SmartPLS kita bisa menggunakan variabel moderasi ataupun nanti variabel intervening. Jadi bentuk di SmartPLS bisa kita buat seperti ini. Dari segi bentuk diagramnya, diagram Venn-nya. Kemudian kita coba lihat hubungan antar variabel tersebut. Oke, ini hasilnya, hubungan antar variabel.
hubungan antar variabelnya, kita akan coba lihat hubungan antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X4 terhadap Y, dan Z terhadap Y. Jadi kita lihat di sini, kita bandingkan nanti hasilnya dengan Lisserel dan Amos. Di SmartPLS, X1 tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Y. Jadi warna merah itu tidak memiliki hubungan yang signifikan. Dilihat dari V-value-nya lebih besar daripada 0,05. Kemudian X2 terhadap Y. X2 terhadap Y, warnanya hijau, memiliki hubungan yang signifikan terhadap X2 terhadap Y. Kemudian X3 terhadap Y. X3 terhadap Y memiliki hubungan signifikan, warna hijau. Kemudian X4 terhadap Y tidak memiliki hubungan yang signifikan, warnanya merah. Di sini nilainya itu lebih besar pada 0,05. Kemudian di sini yang kita gunakan variabel moderasi ataupun warnanya merah, tidak memiliki hubungan yang signifikan. Sebenarnya ada beberapa yang dapat kita analisis lagi di sini, yaitu variabel moderasi setiap variabel X1, X2, X3 dan 4. Jadi di sini keunggulannya di dalam SmartPLS memiliki variabel moderasi yang bisa kita munculkan. Kemudian nanti ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan untuk uji T-nya. Ini merupakan variabel moderasi hasil uji T setiap variabel terhadap Y. Selanjutnya di sini untuk uji prasyaratnya, kita lihat dari outer loading. Jadi di dalam SmartPLS ada yang dinamakan outer loading, itu disebut dengan biasanya uji validitas dari data tersebut. Jadi keunggulan di SmartPLS ini memiliki uji validitas. Nanti dapat dilihat di outer loadingnya dan uji dan reliabilitasnya. Jadi dapat reliabilitasnya itu dapat contrast reliability validity. Di sini warna hijau semua sehingga memenuhi. Berikutnya itu dapat kita lihat model fit-nya. Di dalam SmartPLS juga memiliki model fit, tapi parameter di dalam model fit tersebut hanya 5 parameter, H-square, NFI. Itu sementara dapat kita simpulkan dari SmartPLS. Kemudian kita bandingkan dengan Lisserel, hasil dari Lisserelnya. Apakah X1, X2, X3, dan 4 memiliki hubungan signifikan terhadap Y dan menunjukkan hasil yang sama terhadap hasil dari SmartPLS tadi. Dan grafiknya coba kita bandingkan bentuknya seperti apa. Coba kita pindahkan sehingga kita lihat perbandingan diagram pad atau diagramnya. Jadi ini diagram yang dihasilkan dari Lisserel. Oke, bentuknya agak berbeda dengan SmartPLS. Di SmartPLS ada variabel moderasi, sementara di Lisserel itu tidak bisa kita munculkan variabel moderasi karena ini berkaitan dengan codingnya. Saya sudah coba tadi buat coding yang akan menghubungkan dalam bentuk variabel moderasi, namun hasilnya tidak muncul, hasilnya tetap seperti ini. Kadang setelah permasalahan yang sering di Lisserel seperti itu, kita lihat hubungannya, nilainya warna merah di dalam Lisserel. Untuk melihat hasilnya itu langsung saja ke diagramnya, yaitu dapat dilihat di T value. Kemudian yang X2 terhadap Y warna hitam 2,45. Kemudian X3 terhadap Y warna hitam juga, nilainya 3,02, yaitu dibandingkan dengan T table sebenarnya. T value. Kemudian X4 itu 0,00,
warna merah karena nilainya itu nilai terhitungnya lebih kecil daripada tabel sehingga warnanya warna merah. Kemudian Z juga kita bisa bandingkan di sini nilai Z-nya terhadap Y, hubungan Z terhadap Y tidak memiliki hubungan signifikan karena warnanya merah. Kemudian untuk analisis yang lainnya tidak bisa kita munculkan di sini variabel moderasinya atau variabel interveningnya. Kemudian untuk uji prasyaratnya dapat dilihat dari output list rel juga. Kemudian biasanya di sini estimasinya itu nilai estimasi, kita klik estimasi. Nilai estimasi ini adalah kekuatan antar hubungan variabel, yaitu biasa disebut dengan korelasi atau kekuatan hubungan variabel, sehingga di sini uji dari validasinya. Kemudian di sini keunggulan dari list rel itu dia memiliki uji goodness of fit-nya lebih banyak dibanding kedua software yang tadi. Nanti dilihat di output list rel-nya. Coba kita cari. Output list rel-nya nanti akan kita peroleh nilai Chi-square, nilai NFI-nya, nilai RMCA-nya. Jadi parameter-parameter kalau kita ini dia untuk melihat goodness of fit-nya, kalau tujuan penelitian kita melihat parameter itu sebaiknya menggunakan list rel karena parameter yang digunakan di dalam Excel itu cukup banyak sekali. Seperti yang kita tunjukkan, ini adalah semua parameter yang digunakan di dalam list rel. Ada IC-nya, ada CIEC-nya, kemudian ada RMCA-nya, kemudian ada NCV-nya, ada NFI-nya. Jadi di sini memiliki model fit-nya itu banyak. Kemudian masuk kita ke Amos. Ini merupakan diagram yang kita peroleh di Amos. Kekurangan di Amos biasanya hasilnya kadang tidak muncul, outputnya tidak muncul. Di list rel juga kadang diagramnya tidak muncul, kadang outputnya tidak muncul. Itu beberapa permasalahan yang sering di Amos dan di list rel. Sementara kalau di Smart PLS datanya terlalu banyak, kadang tidak bisa diproses. Jadi ini kita coba bandingkan hasilnya. Hubungan antar data tersebut X1, X2, X3, dan 4 terhadap Y dari hasil Amos seperti apa. Kalau di Smart PLS ada hasil tersendiri, list rel itu nanti dilihat dari diagramnya. Kalau Amos ada juga hasil tersendiri seperti berikut di tampilan ini. Output tersendiri di Amos dapat dilihat di dalam output Amos. Kemudian estimasi kita lihat dari p-value-nya. Ini adalah p-value-nya Y terhadap Y garis panah X1 atau X1 dihubungkan terhadap Y, nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak memiliki hubungan signifikan. X2 nilainya itu p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,5 sehingga memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian X3 nilainya 0,0, bintang tersebut menunjukkan 0,000 sehingga di bawah 0,5 memiliki hubungan signifikan. X4 lebih besar daripada 0,5 sehingga tidak memiliki hubungan signifikan. Kemudian Z-nya itu lebih besar daripada 0,05 juga tidak memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian analisis yang dapat kita lakukan di dalam, ada beberapa analisis lagi yang kita dapat lakukan di software Amos. Itu dari segi tampilan grafiknya tadi tidak bisa kita munculkan variabel moderasi atau variabel intervening yang menghubungkan data setiap variabel. Berikutnya untuk uji validitasnya. Untuk uji validitasnya dapat dilihat di
diagramnya ini. Nilai-nilai yang ini adalah nilai kekuatan hubungan, sehingga ini merupakan hasil uji validitas menggunakan software Amos. Kemudian keunggulan dari software Amos ini dapat kita lihat uji normalitasnya, dapat dilihat asumsi of normality. Jadi jika di penelitian Anda harus mengharuskan uji normalitas, sebaiknya saya sarankan menggunakan software Amos. Karena di Smart PLS itu tidak ada. Kemudian model fitnya dapat dilihat dari model fit ini. Ini merupakan model fit. Ada beberapa yang dimiliki Super Amos, yaitu GFI, RMCA, tapi lebih detail di dalam Lisrel saya lihat model fit atau goodness of fitnya. Jadi keunggulan di dalam Super Amos ini menurut saya itu memiliki uji normalitas data. Di dalam Lisrel juga sebenarnya ada memiliki uji normalitas data, nanti dapat di cross check di output Lisrelnya. Nah, ini merupakan hasil dari output Lisrelnya. Nanti dicek di dalam output Lisrel ini, itu memiliki hasil normalitas data. Sementara kalau di Smart PLS itu tidak ada uji normalitas data. Sehingga dapat kita lihat di sini hasil atau hubungan antar variabel terhadap Y. Hasil menunjukkan hasil yang sama baik itu Smart PLS ataupun Lisrel ataupun Amosnya. Yang memiliki hubungan adalah X2 dan X3 terhadap Y, dan tidak memiliki hubungan X1, X4 dan Z tidak memiliki hubungan signifikan terhadap Y. Kemudian Smart PLS itu bisa dibuat pada moderasi, sementara Smart PLS kemudian Lisrel dan Amos tidak memiliki. Kemudian uji validitas dan reliabilitas di Smart PLS lebih bagus. Kemudian Lisrel itu hanya validitas dan Amos juga hanya validitas. Kemudian goodness of fit-nya sebaiknya menggunakan Lisrel. Kemudian uji normalitasnya sebaiknya menggunakan Amos. Sehingga dari penjelasan ketiga software tersebut, sekarang Anda sudah dapat menentukan software yang paling tepat untuk menyelesaikan analisis SEM pada penelitian Anda.